Oke, baik. Cek cek mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengenalan singkat seputar cloud computing yang ada di dalam AWS itu, kawan-kawan. Yang mana mungkin ini bisa menjadi sedikit ilmu yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan agar sekiranya kawan-kawan juga menjadi sedikit penasaran seputar apa itu AWS dan bisa kalian search sendiri dalam websitenya tersebut ataupun di decoding course-nya. Oke, baik, kita akan mulai pada modul yang pertama. Oke, di dalam AWS ini terdapat yang namanya cloud computing, kawan-kawan. Nah, di dalam cloud computing ini kita akan coba masuk ke pengantar. Kita masuk ke komputasi cloud. Nah, dalam komputasi cloud. Di dalam komputasi cloud ini, di sini telah kita diberikan penjelasan singkat seputar pengenalan komputasi cloud, yang dimana model ini telah saya selesaikan sebelumnya. Nah, sebelum kita melangkah bagian lebih dalam, mari kita persingkat nih pembahasannya. Nah, penggunaan sesuai kebutuhan. Jadi singkatnya di sini ia menjelaskan bahwasanya AWS memiliki sumber daya yang Anda butuhkan kapanpun dan dimanapun. Tak perlu memberitahu AWS kapan Anda akan membutuhkannya. Jika tiba-tiba Anda membutuhkan 300 server, bayangkan kawan, 300 server virtual, lakukan beberapa klik saja dan mereka pun akan langsung bersedia memberikan kepada kita. Nah, itu dapat jadi inilah salah satu poin dari AWS, yaitu penggunaan sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ialah sumber daya IT. Nah, di dalam AWS ini ia memberikan kita sumber daya IT yang lumayan banyak, yang dalamnya terdapat pelayanan-pelayanan tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi akan memberikan pelayanan yang spesifik, kawan-kawan. Misalnya begini, anggaplah kita menggunakan database, kan, MySQL. Kita menggunakan database di perusahaan tempat Anda bekerja. Apakah kemampuan untuk menginstal mesin SQL membuat perusahaan Anda menjadi lebih bersaing daripada kompetitor? Tentu tidak. Nah, apakah dengan menyimpan backup membuat perusahaan Anda lebih unggul dari perusahaan lain? Kan sekali lagi tidak diragukan. Data di dalam database, cara bangun table dan mengolah strukturnya, itulah yang membuat perusahaan Anda menjadi pembeda di antara pesaing yang lain. Itulah pentingnya kita menggunakan AWS Cloud Computing, kawan-kawan. Nah, di dalam AWS, hal semacam ini disebut dengan undefined living, semua proses kerja yang tidak menambah nilai bagi perusahaan. Nah, umumnya pekerjaan-pekerjaan ini seperti instalasi OS, pembaruan perangkat lunak, dan lain seringkali dilakukan secara repetitif dan akhirnya memakan waktu, dan itu ya tidak menghasilkan value bagi sebuah perusahaan. Hadirlah AWS akhirnya untuk membantu Anda menangani hal-hal semacam ini, jadi Anda bisa fokus pada bisnis perusahaan Anda, kawan. Melalui internet, yang menyiarkan bahwa Anda dapat mengakses sumber data tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya menggunakan web browser atau secara terprogram. Intinya AWS ini sangat memudahkan kita dalam mengurus server. Jadi intinya kita tidak perlu lagi membuat sebuah server di dalam kantor kita. Kita tidak perlu lagi membuat banyak server. Cukup kita merequest kepada AWS yang mana dia dapat membuatkan server kepada kita agar website kita dapat berjalan secara optimal, kawan. Jadi ya, mungkin itu saja pengenalan singkat seputar cloud computing yang ada di dalam AWS. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhiri dengan ucapan akhirul kalam, Allahumma fikir subul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.